Saudara sekalian, objek penelitian ini penting sekali, ya. Inilah yang pertama harus Anda pastikan sebelum membuat proposal, sebelum melakukan penelitian. Anda harus pastikan objek yang Anda teliti sesuai dengan bidang ilmu Anda. Ya. Memang ini seolah-olah gampang, ya. Orang komunikasi, jurusan komunikasi meneliti komunikasi. Mahasiswa ekonomi meneliti ekonomi. Mahasiswa ilmu administrasi meneliti administrasi. Ini gampang, ya. Seolah-olah gampang begitu kita paham, tapi pelaksanaannya banyak saya dapatkan. Misalnya mahasiswa ilmu komunikasi salah menentukan fokus objek atau subjek penelitian. Ini banyak terjadi. Karena itu banyak yang berubah judulnya. Jadi yang pertama harus Anda pastikan apakah fokus atau objek atau subjek permasalahan penelitian Anda memang berada dalam wilayah bidang keilmuan Anda. Karena kita ini jurusan ilmu komunikasi, maka Anda harus pastikan objek yang Anda teliti berada dalam wilayah bidang keilmuan Anda, yaitu ilmu komunikasi. Ini judulnya jangan lain-lain. Misalnya ekonomi, sosiologi, administrasi publik, manajemen. Tentu kalau kita mau menjadi sarjana ilmu komunikasi, tentu yang harus kita teliti adalah bidang keilmuan komunikasi. Kan begitu. Oleh karena itu yang harus kita pahami di sini, kalau kita bicara objek ilmu, ya. Nah, jadi saya mundur dulu sedikit ke filsafat ilmu. Ya, saya mundur sedikit ya. Saya mundur sedikit ke filsafat ilmu. Objek ilmu itu ada dua. Ada namanya objek materi dan ada namanya objek formal. Itu kita pelajari dalam filsafat ilmu dalam pekerjaan ontologi keilmuan. Ontologi adalah bidang kajian, bidang yang dipelajari saat bidang ilmu. Jadi kalau kita mau lihat objek yang dipelajari oleh satu ilmu atau ilmu yang diteliti oleh satu bidang ilmu, itu sebenarnya yang dipelajari oleh dua. Ini objek materi atau objek umum, yang kedua ini objek khusus atau objek formal. Apa itu objek materi? Objek material adalah objek umum sesuai rumpun keilmuan. Sesuai rumpun keilmuan. Ilmu komunikasi masuk rumpun ilmu apa? Masuk rumpun ilmu sosial. Dia bukan ilmu alam atau eksakta. Karena itu ilmu komunikasi memiliki rumpun keilmuan sama dengan ilmu ekonomi, sosiologi, administrasi publik, manajemen dan sebagainya. Kalau kita tidak paham ini, banyak mahasiswa yang tidak bisa bedakan bidang ilmunya dengan bidang ilmu lain yang serumpun. Karena itu banyak mahasiswa ilmu komunikasi meneliti yang sebenarnya bukan bidang ilmunya. Dia tidak mengajukan judul masalah ekonomi, masalah sosiologi, ya. Pernah ada di kelas itu mengajar ini metode penelitian bertanya, apakah dia bisa meneliti fluktuasi perkembangan harga beras di pasar, misalnya di pasar Terong atau di pasar sentral. Fluktuasi perkembangan harga beras di pasar sentral Makassar, bisa tidak diteliti oleh ilmu komunikasi? Bisa? Tidak bisa. Masa mahasiswa
komunikasi meneliti fluktuasi perubahan harga beras, gimana sih? Itu diteliti oleh ilmu ekonomi. Atau ada juga misalnya judul tingkat keberhasilan ibu-ibu melahirkan di puskesmas, pembantu di pelosok kampung yang sangat jauh dari perkotaan. Tingkat kesuksesan ibu-ibu melahirkan jelas bukan wilayahnya komunikasi. Mungkin itu cocok diteliti oleh jurusan ilmu kesehatan masyarakat. Oke. Jadi tidak semua yang menarik itu cocok kita teliti. Kenapa mungkin bukan itu wilayah penelitian kita? Nah, yang mana harus kita teliti? Yang masuk dalam wilayah objek forma ilmu komunikasi atau bidang ilmuwan Anda. Kalau ini belum Anda paham, berarti Anda belum tahu rumahnya sendiri. Sama kita masuk perumahan, di situ banyak rumah dan sama semua, yang beda cuma nomor. Tidak tahu rumah sendiri masuk di rumahnya orang. Itu yang banyak terjadi. Ya, karena itu kita harus konsisten. Ya, jadi objek forma itu adalah objek khusus yang hanya dipelajari oleh bidang ilmu itu, yang hanya dipelajari oleh ilmu komunikasi, tidak dipelajari ekonomi, sosiologi dan sebagainya. Kalaupun dia pelajari, dia bukan bidang kompetensi utamanya. Misalnya dia belajar komunikasi pemasaran, di sini belajar komunikasi sosial, di sini belajar komunikasi organisasi, tapi bukan ilmu yang menjadi objek utama dalam pengkajian keilmuannya. Itu adalah objek materi, objek material. Ya, misalnya Anda belajar mengenai kontak sosial atau perubahan sosial, itu sebenarnya mata kuliahnya sosiologi, tapi dipelajari oleh ilmu komunikasi. Atau Anda belajar pengantar administrasi dan manajemen, ya, itu sebenarnya mata kuliah intinya ilmu administrasi, tapi orang komunikasi juga pelajari. Kenapa? Karena itu penting. Nah, itu untuk perkembangan keilmuan Anda, walaupun bukan objek formanya. Jadi Anda bisa bedakan ya, mana objek material dan mana objek forma. Objek material objek umum, objek forma objek khusus. Jadi wilayah penelitian kita bukan di objek materi, tapi kita harus menelitinya di sini. Oke, paham sampai sini? Ya, paham ya?